Bab 16. Sepulang dari kantor, Rido, Papa Rudy, dan para bodyguard berkumpul di ruang kerja tuan muda mereka. Membicarakan tentang serangan dadakan di gudang yang berisi bahan mentah perusahaan mereka kemarin. "Apakah kalian sudah menemukan orang yang membakar gudang kita?" tanya Papa Rudy pada semua bodyguard. "Sudah Tuan Besar, anak buah kami berhasil menangkap satu orang dan sisanya kabur, kami kehilangan jejak," jawab Felix. "Setidaknya kita punya satu untuk diinterogasi," ujar Rido, sinis. "Di mana orang itu?" Papa Rudy menatap tajam pada Felix, penuh rencana. "Ada di mes Tuan Besar, dijaga oleh Kim Yong dan Rajendra beserta anak buahnya," ujar Felix. "Ayo kita ke mes," suara Rido lantang. Sesampainya di gudang, terlihat ada seseorang yang tangan dan kakinya terikat. Duduk di kursi dengan wajah tertutup. Telah duduk tepat di bawah lampu yang sinarnya agak redup, dikelilingi oleh para bodyguard beringas nan kejam. "Ia para bodyguard terbaik di kediaman Anggara. Cepat buka penutup wajahnya," teriak Rido. "Baik Tuan Muda." Kim Yong menarik menutup wajah musuh dengan kasar. Nampaklah wajah yang penuh luka lebam, dan di sisi bibir sedikit berdarah. Di sana terdapat raut wajah yang memelas untuk dikasihani, tentunya juga dibebaskan. "Siapa yang menyuruhmu bodoh?" jawab Papa Rudy mengeluarkan pistol bermerek Desert Eagle dan menghadapkannya ke telinga musuh. Orang suruhan dari musuh tetap diam membeku walau sudah digertak. "Baiklah jika kamu masih tutup mulut. Aku bersumpah, setelah ini dapat ku pastikan kau akan mengakui semuanya. Robert, bawa alat kejut listrik ke sini, kita akan bersenang-senang dengan si payah ini." Rido menyunggingkan senyum. Robert segera mengambil alat yang diperintahkan dan mencolokkannya ke listrik, guna menakut-nakuti musuh. "Ini Tuan Muda, silakan Tuan yang pertama mencobanya." Robert menyerahkan ganggang alat kejut listrik ke Tuan Mudanya sambil tersenyum. "Sekali lagi ku beri kesempatan untuk mengaku. Kalau tidak, ganggang listrik bertegangan tinggi ini akan menghisap habis darahmu," bisik Rido di telinga lawan dengan tatapan dingin tetapi terlihat kejam. Musuh tetap bungkam, diam seribu bahasa. Saatnya giliran Papa Rudy yang menggertak. "Ayo jawab pertanyaan putra semata wayangku," sambil menjepitkan ganggang bertegangan tinggi ke salah satu jari musuh. "Aaah!" teriak musuh terdengar memilukan. "Ayo cepat mengaku, jangan sampai kau mati sia-sia hanya karena menuruti perintah bosmu." "Kau tak lain hanyalah kambing hitam bagi mereka," ucap Rido terengah, menahan emosi karena musuh tak juga mengaku. "Sit, ayo jawab," kata Tuan Mudaku bodoh, ujar Kim Yong sambil melesakkan pukulan ke wajah musuh. Musuh mulai terlihat lemah tak berdaya. Sebenarnya mereka semua kasihan dengan orang suruhan ini. Tapi bagaimana lagi kalau tidak pakai cara ini, bukan Anggara namanya kalau tidak membuat musuh takut. "BBB, baiklah, ampuni aku Tuan. Ampuni aku mohon. Aku punya anak kecil dan seorang istri, aku terpaksa melakukannya karena memerlukan uang untuk keluarga kecilku. Aku orang miskin Tuan," ucap musuh mulai terisak. Papa Rudy tertegun, ia merasa iba pada pesuruh musuh. Tapi ia tepis sementara, guna mengetahui dalang di balik serangan itu. "Aku tidak peduli dengan semua itu, aku hanya ingin kamu menjawab pertanyaanku tadi," bentak Rido semakin murka. "Aku tidak terlalu jelas mendengar namanya, tapi para bodyguard memanggilnya kalau tidak salah dengan sebutan Tuan Muda Nikolai Albert," jawab orang suruhan dengan pasrah dan terbata-bata karena tubuh sudah terkulai lemah. "Apa?" Papa Rudy dan Rido terkejut mendengar jawaban dari orang itu. Papa Rudy terdiam. Ia seperti pernah mendengar nama Albert berpuluh tahun yang lalu, seperti nama mantan kekasihnya dulu, Devika Mogilevich Albert. "Berarti Nikolai Albert adalah anak kandungku yang lahir dari rahim Devika,"
Kukira dia akan menggugurkan kandungannya, tapi ternyata aku salah. Apakah ia datang untuk membalaskan dendam ibunya dan meminta haknya padaku? Gumam Papa Rudi. Ternyata rekan bisnis kita, Pak. Aku tidak menyangka bahwa ia berpura-pura baik dengan menawarkan kerja sama yang menggiurkan bagi perusahaan kita, tapi nyatanya perusahaan kita malah rugi besar. Ujar Rido, masih tidak menyangka dengan kebenaran yang ada. Nanti kita bicarakan saat di kantor dengannya, untuk sementara tetaplah bersikap seperti biasa. Papa Rudi memberi perintah kepada anaknya. Orang suruhan musuhnya dibebaskan dengan janji harus setia kepada keluarga Anggara. Ia beri uang oleh Papa Rudi untuk mengobati lukanya dan biaya hidup anak istrinya. Setelah semua urusan hampir selesai, Rido melajukan Lambornya menuju rumah. Sambil memikirkan nikmatnya kopi yang dibuatkan sang istri setiap harinya. Sesampainya di rumah, ia menuju kamar dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan tiba-tiba, kopinya aku taruh di meja ya mas. Ucap Asma sambil duduk di sofa yang terdapat di balkon kamarnya. Rido yang mencari baju kaos seketika menoleh ke arah sumber suara. Lia sebentar, bawel. Jawab Rido, datar. Ketika sudah berpakaian lengkap, Rido melangkahkan kaki menuju balkon, duduk di samping Asma, tentunya dengan berjarak. Kenapa kamu masih di sini? Jangan dekat-dekat aku ya. Rido mulai ger. Mas, aku hanya ingin meminta izin darimu. Aku ingin pulang kampung, ibuku sedang sakit dan beliau sendirian di sana. Ucap Asma perlahan. Haha, apa? Pulang kampung? Kau bicara seperti itu seolah-olah kau adalah babuku. Tapi bagus kalau kamu pulang, sekalian jangan balik lagi ke sini. Ujar Rido tanpa memikirkan perasaan Asma. Ya sudah, terima kasih ya mas sudah mengizinkan aku. Asma sudah terbiasa dengan makian suaminya. Langkah kaki Asma terhenti di sebuah bangunan kayu sederhana. La menaruh koper kecilnya di halaman rumah itu. Sekilas, bayangan masa lalu menyambut benaknya, kenangan masa lalu bersama orang tuanya. Flashback. Ma, ini rumah Bu Aisyah. Asma kecil menenteng tas ranselnya yang berwarna merah muda, dengan rambut diikat menjadi dua bagian. Tak lama kemudian, wanita setengah bawa keluar dari rumah tersebut. Tuan, Nyonya. Orang itu terkejut. Papa Ridwan dan Mama Devina tersenyum. Kami ingin menengok ibumu yang sedang sakit, Aisyah. Ujar Mama Devina sambil menyerahkan buah-buahan yang sengaja ia beli untuk Aisyah dan ibunya. Terima kasih Tuan, Nyonya, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua, amin. Tutur Aisyah dengan gembira. Aisyah sangat berhutang budi kepada majikannya, itu. Semua tanggungan berobat ibunya ditanggung oleh keluarga Sutanto. Bu Aisyah. Sapa Asma kecil sambil menyalami Aisyah. Bu Aisyah, begitulah panggilan Asma kecil kepada salah satu anak pembantu di kediamannya. Aisyah membungkuk dan memeluk Asma kecil. Elbu sangat rindu dengan Asma. Air mata Aisyah jatuh membasahi pipinya. Aisyah kembali memeluk anak majikannya itu. Asma sudah seperti anak kandungnya sendiri. Karena dari pasca persalinan sampai saat ini, Aisyahlah yang mengasuhnya sebagai babysitter. Asma pun menyayangi Aisyah sama seperti ia menyayangi ibunya. Selama Mama Devina pergi dengan Papa mengurusi bisnis mereka, Asma kecil memilih tidur bersama Aisyah. Orang tua Asma pun tidak masalah akan hal itu. Aisyah salah satu orang kepercayaan mereka. Flashback off. Asma menarik kopernya mendekati pintu utama rumah tersebut sambil menyeka air mata yang mulai mengembun di pelupuk. Papa, Mama. Sebutnya pelan karena rindu. Asma menghela nafas perlahan, dalam hati ia berharap, walau dada dirasa sesak. Semoga hal itu tidak mengurangi rasa syukurnya sedikit pun kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hamba, La berdoa dalam hati. Asma mengetuk pintu di hadapannya tanpa ragu. Tapi tak ada sahutan. La mencoba mendorongnya perlahan, tetapi tidak terkunci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Asma mengucap salam, tetapi tetap tidak ada sahutan. Asma berjalan dengan meraba karena ruangan cukup gelap. La menghidupkan saklar lampu, seketika seisi rumah menjadi terang, tetapi Asma tetap tak menemukan penghuninya. Ketika ia melangkah hampir sampai menuju dapur, ia samar-samar mendengar suara orang batuk dari arah belakang rumah, kemudian mencari sumber suara. "Bu, ini aku," panggil Asma. Wanita parubaya itu mengangkat wajahnya. "Kakau siapa?" Wajahnya pucat pasi melihat Asma. Beliau sangat takut pada wanita bercadar yang ada di hadapannya. Asma meraih tangan Bu Aisyah, dan mencium punggung tangannya. "Ini aku Asma Sutanto, Bu," ucap Asma sambil menatap lemah orang di hadapannya dengan perasaan iba. Tubuh Aisyah terlihat kurus dan lemah. "Asma?" Bu Aisyah terkejut.